Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam sejahtera bagi kita sekalian, siswa-siswi 10 MIPA 1 sampai dengan 4 Semansaba yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita memasuki kegiatan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Eh, Tentu saja pada kegiatan pembelajaran satu kemarin, para siswa kita sudah mencoba mempelajari tentang fungsi ya, dan relasi ya, serta sifat-sifat fungsi yang telah dipelajari sebelumnya. Para siswa yang menjadi tujuan pembelajaran di kegiatan pembelajaran atau KP2 ini ada 3 tujuan ya. Di sini sudah dipaparkan. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan satu, memahami bentuk umum fungsi linier dan menggambar grafiknya. Dua, memahami bentuk umum fungsi kuadrat dan menggambar grafiknya. Tiga, memahami bentuk umum fungsi rasional dan menggambar grafiknya. Kayak ini uraian materinya. Pada pembelajaran kedua atau PK kedua ini, pembahasan akan kita fokuskan pada fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional atau fungsi pecahan. Yang satu, fungsi linier. Baik, fungsi linier ini merupakan salah satu fungsi yang sederhana dalam matematika. Banyak aplikasi dari fungsi linier ini seperti hubungan antara ketinggian pesawat dan suhu udara, hubungan penawaran dengan ketersediaan barang, serta hubungan antara jarak dan waktu tempuh. Dalam modul ini, fungsi linier itu dinyatakan sebagai berikut, yaitu f(x) sama dengan mx ditambah a. Dikatakan linier karena grafiknya berupa garis. Grafik dari fungsi ini dapat kita gambar dengan menentukan dua nilai c atau konstan yang berbeda serta menentukan pasangan titik salah satunya dengan jalan membuat tabelnya. Contoh, tentukan rumus untuk fungsi linier f jika diberikan pasangan nilai seperti tabel berikut. Nah, di tabel 1.1 ini tampak oleh kita ada nilai x dan fx untuk matriksnya atau kolomnya. Untuk nilai x-nya negatif 1, fx-nya diketahui negatif 1. Dan untuk x-nya 2, diketahui fx-nya adalah 8. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya kalau seperti ini? Tentu saja para siswa harus menggunakan rumus ini, fx sama dengan mx tambah a. Nah ini, karena fungsi linier, dia dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan mx ditambah a tadi ya. Oleh karena itu, kita akan memperoleh dua persamaan. Pertama, negatif 1 sama dengan m kali negatif 1 tambah a. Berarti ini mensubstitusi, seharusnya ini adalah f negatif 1 ya. Atau kan f negatif 1 adalah negatif 1 itu sendiri, berarti udah negatif 1 sama dengan m dikali negatif 1 ditambah a. Tinggal mengganti nilai x-nya adalah dengan negatif 1. Kemudian yang kedua, 8 sama dengan m dikali 2 ditambah a. Itu persamaan kedua. Karena fx-nya 8, x-nya kalau x-nya 2 ya. Di sini x-nya negatif 1 karena fx-nya negatif 1 karena x-nya adalah negatif 1 ya. Sebagaimana di tabel ini gitu. Jadi terdapat dua persamaan. Jika persamaan 2 dikurangi dengan persamaan ke 1 ya, dieliminasi kalau dalam pelajaran di SMP dulu ya, itu akan diperoleh persamaan ini 9 sama dengan m dikali 3. Kita kurangi ya. Berarti kan ini otomatis sama ya. 8 dikurangi negatif 1 berarti positif 9. Sama aja dengan 8 tambah 1 kan itu. Terus m kali 2 dikurangi m kali negatif 1. Sama aja dengan m dikali 2 ditambah m kali negatif m dikali 1. Jadi sama dengan m dikali 3. Kemudian a dikurangi a berarti 0. Berarti sama dengan 9 tambah m kali 3 tambah 0. Karena tambah 0 berarti tidak ditulis pun tidak apa-apa. Ini memberikan arti 9 itu berapa dikali 3. Ternyata m-nya adalah yang memenuhi 3. Ya, penyelesaian m sama dengan 3 seperti ini. Berikutnya, substitusikan nilai ini yang m sama dengan 3 tadi ya ke persamaan yang kedua. Atau ke persamaan 1 juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Kita ambil contoh kalau di buku ini atau di model ini adalah di persamaan 2. Maka diperoleh persamaan 8 sama dengan 3 dikali 2 ditambah a. Yang memberikan penyelesaian nilai a adalah 2.
Di 8 sama dengan 3 kali 2 itu kan 6 ya. 8 sama dengan 6 ditambah A. Berarti 6 ditambah berapa yang hasilnya 8? Tentu saja 6 ditambah 2. Jadi nilai A sama dengan 2. Jadi rumus untuk fx sebagai berikut. Yaitu fx sama dengan 3x ditambah 2. Kita coba cek ya. 3 kali negatif 1, negatif 3. Ditambah 2, negatif 1. 3 dikali 2, 6 ditambah 2 itu 8. Iya, cocok gitu ya. Nah, variabel pada fungsi linier dan juga pada fungsi-fungsi lain tidak harus berupa simbol X, tetapi dapat berupa simbol lain. Bisa T kecil, Z kecil, dan W kecil, asal hurufnya huruf kecil. Nah, biasanya khusus untuk variabel T, biasanya itu variabel yang biasa digunakan sebagai simbol dari waktu. Ya, tapi tidak setiap ekspresi persamaan yang simbolnya adalah waktu, kecuali kalau pada situasi atau kasus tertentu. Contohnya di fisika gitu. Nah, dan ada contoh lagi, hubungan antar waktu dan jarak yang tempuh suatu kendaraan merupakan fungsi linier G. Lalu diberikan pasangan nilai seperti tabel berikut. Nah, tabel 1.2 nih. T dalam menit dan G T dalam kilometer. 5 menit itu yang ditempuhnya 200 km. 10 menit itu 400 km. Nah, tentukan rumus hubungan waktu dan jarak tempuh kendaraan tersebut. Alternatif penyelesaiannya adalah ini. Seperti pada contoh 1.1, karena G fungsi linier, dia dapat dinyatakan sebagai G T sama dengan M kali T ditambah A. Seperti tadi, kalau tadi kan Fx sama dengan M kali X tambah A. Kalau ini, karena fungsinya G dan variabelnya adalah T, berarti G fungsi T sama dengan M kali T ditambah A. Oleh karena itu, diperoleh dua persamaan ini. Nah, untuk GT-nya 200, berarti T-nya adalah 5, sehingga 200 sama dengan M kali 5 ditambah A. Tinggal mengganti nilai T dengan 5, dan GT dengan 200. Untuk GT-nya 400, berarti T-nya adalah 10. Maka 400 sama dengan M dikali 10 ditambah A. Nah, periksa bahwa penyelesaian persamaan dari persamaan di atas adalah GT sama dengan 40T. Ya. GT sama dengan 40T. Jadi hubungan waktu dan jarak tempuh kendaraan adalah GT sama dengan 40T. Tuh ya. Ya, coba aja ini, kurangkan. 400 kurangi 200, 200. Ini A dikurangi A kan coret aja ya. M kali 10 dikurangi M kali 5, berarti M kali 5. 200 sama dengan M dikali 5, berarti M sama dengan 200 bagi 5, yaitu 40. Sehingga GT sama dengan 40 kali T. Belum tentu ya. Nilai M 40 substitusikan ke persamaan yang ke 1 aja, gak apa-apa. Jadi 200 sama dengan 40 kali 5 ditambah A. Sehingga 200 sama dengan 40 kali 5 itu berarti 200 ya, ditambah A. Berarti 200 itu berapa? 200 ditambah berapa? Tentu saja ditambah 0. Jadi GT-nya itu adalah 40T ditambah 0, atau GT sama dengan 40T saja begitu. Nah, pada fungsi linier bentuk ini, ya, jika efek dinyatakan sebagai Y, yaitu Y sama dengan M X tambah A. Nah, persamaan terakhir ini disebut sebagai persamaan garis. Ya. Karena garis itu kan lurus pasti ya, gak ada garis bengkok gitu ya, linier. Contoh 2.3 ini, tentukan persamaan garis melalui titik 1,1 dan 2,0 dan tentukan grafiknya. Ini alternatif penyelesaian. Persamaan garis sebagai Y sama dengan MX tambah A, kalian akan peroleh dua persamaan berikut. Untuk titik 1,1 berarti X-nya 1, Y-nya 1, berarti Y 1 sama dengan M kali X, X-nya 1, berarti M kali 1 ditambah A. Untuk titik 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0. Di sini Y-nya dulu ya, Y sama dengan MX tambah A kan ya, berarti Y-nya 0 dulu sama dengan M kali 2, karena X-nya 2, tambah A. Kalau ini diselisihkan, ya, diselisihkan 0 kurangi 1 berarti negatif 1, M kali 2 dikurangi M kali 1 berarti M. Ya. A dikurangi A itu 0 tentu. Sehingga penyelesaian bersama di dua persamaan tersebut adalah M sama dengan negatif 1. Sedangkan A-nya adalah 2. Kita bisa dibuktikan saja itu ya, dengan mensubstitusi M sama dengan negatif 1 ke persamaan yang 0 misalnya. 0 sama dengan
Negatif 1 kali 2 tambah A. Negatif 1 dikali 2 negatif 2 tambah A. Berarti 0 itu sebenarnya negatif 2 ditambah berapa? Tentu saja ditambah 2. Ya, jadi nilai A sama dengan 2. Jadi persamaan garis yang diminta adalah Y sama dengan negatif M, maksudnya negatif 1 dikali M, jadi negatif M ditambah 2. Atau boleh ditulisnya 2 dulu ya, dikurangi M. Itu boleh saja seperti itu juga. Grafik persamaan garis diperoleh dengan menghubungkan titik-titik yang dilaluinya seperti gambar berikut ini. Nah, seperti ini ya. Nah, supaya mudah ya, karena itu sekarang itu bukan lagi zaman batu ya. Kita menggambar grafik menggunakan media, banyak medianya ya sekarang, software-software yang membantu kita, memanjakan kita atau memfasilitasi kita untuk menggambar sebuah grafik atau kurva, suatu fungsi ya. Ada aplikasi GeoGebra, ada aplikasi Maple, ada aplikasi kalkulator grafik 3D, banyak macamnya. Tapi yang sering digunakan adalah aplikasi GeoGebra ya. Jadi para siswa silakan buka ponsel Android-nya, kemudian kalau memori mencukupi silakan buka ke Play Store. Di situ kalian cari GeoGebra ya, aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi GeoGebra. Nah, untuk penggunaannya bolehlah lihat-lihat di YouTube gitu, bagaimana cara menggunakan GeoGebra for Android, bagaimana cara menggunakan GeoGebra for laptop atau PC ya, personal computer begitu. Jadi menggambar grafiknya udah modern sekarang itu ya, tidak lagi zaman batu, zaman manual itu ya, asal-asalan ya, asal garis dan semacamnya, asal main titik. Kalau ini mah lebih teliti gitu. Ini contohnya gambar 2.1. Itu adalah grafik Y sama dengan X ditambah 2. Negatif X ditambah 2. Nah, ini perhatikan grafik ini berikut ini. Nah, itu ya, ada Y sama dengan negatif 2X tambah 2, ada Y sama dengan setengah X tambah 2, ada Y sama dengan 2X tambah 2, ada Y sama dengan X tambah 2. Apalagi ya? Ada 4 saya rasa itu. Nah, itu pada gambar di atas dapat dilihat berbagai kemiringan garis terhadap sumbu X. Nah, kemiringan garis disebut sebagai gradien. Gradien atau gradasi ya, merupakan koefisien dari variabel M. Kalian tentunya bertanya bagaimana cara menentukan gradien garis. Nah, jika kita perhatikan bahwa gradien adalah garis yang dilihat relatif terhadap sumbu X, terutama untuk garis dengan persamaan Y sama dengan 2. Atau ditulis sebagai Y sama dengan 0 kali X ditambah 2. Gitu ya. Maka dapat diduga bahwa gradien garis dapat ditentukan dengan perbandingan panjang segmen garis pada sumbu Y dengan panjang segmen garis pada sumbu X. Itu yang perlu di garis bawahi ini. Mana highlight ya? Nah, ini. Gradien itu adalah garis dapat ditentukan dengan perbandingan panjang segmen garis pada sumbu Y dengan panjang segmen garis pada sumbu X dari titik tertentu, katanya di sini. Itu ya sudah saya stabilokan. Sehingga jika kita mempunyai dua titik, misalnya X1, Y1 dan titik X2, Y2, nah gradien garis dapat dirumuskan sebagai berikut. M itu sama dengan ini, Y2 min Y1 per X2 min X1, dimana adalah Y2 min Y1 itu adalah panjang segmen garis pada sumbu Y. Sementara X2 minus X1 itu adalah panjang segmen garis pada sumbu X. Tuh ya. Dan tentunya itu pada titik tertentu. Oke. Lihat kembali pada contoh 3. M-nya sama dengan negatif 1. Diperoleh dari rumus gradien garis tersebut adalah M sama dengan 0 dikurangi 1 bagi 2 kurangi 1. Karena titiknya adalah 1,1 dan 2,0 di situ. Sehingga ini M sama dengan 0 kurangi 1, Y2-nya 0, Y1-nya adalah 1. X2-nya adalah 2, sementara X1-nya adalah 1. Sehingga 0 kurangi 1 per 2 kurangi 1 adalah 0 kurangi 1 negatif 1. 2 kurangi 1 ya 1. Negatif 1 dibagi 1 ya negatif 1. Untuk lebih jelas, coba kalian perhatikan grafik berikut. Nah, ini grafiknya, gambar 2.3.
fx sama dengan mx ditambah b. Maka fp ini p ya. Fp berarti m kali p ditambah b. Dan ini Q ya. Berarti Fq sama dengan M dikali Q ditambah B. Kemudian keduanya diselisihkan. Sehingga Fp dikurangi Fq sama dengan M P ditambah B dikurangi M Q tambah B. B kurangi B itu 0. Habis, bukan 0 bisa 0. Ya. M P dikurangi M Q. Ya. Kita bisa memfaktorkan. M dikali dalam kurung P kurangi Q. Sebab ini M kali P berarti MP dikurangi M kali Q berarti MQ. Nah, sehingga P kurangi Q kita pindahkan ya ke sisi atau ruas kiri sehingga ini FP dikurangi FQ per P dikurangi Q berarti yang ini sama dengan adalah M. Bisa juga menentukan M itu adalah dengan tangens alfa. Tapi kita belum ke sini ya, belum ke perbandingan trigonometri. Jadi kita abaikan saja dulu tangens alfanya itu. Nanti kita akan pelajari sama-sama apa itu tangens gitu ya. Oke. Nah, dari jabaran di atas tampak bahwa gradien tersebut merupakan nilai perbandingan antara selisih komponen Y dan X dari dua sebarang dua titik pada garis tersebut. Jika persamaan garis Y sama dengan AX tambah B, maka gradiennya adalah A dan melalui titik 0, B. Ya. Secara umum, sebuah garis lurus yang tidak sejajar atau berimpit dengan sumbu Y, persamaannya adalah Y sama dengan M kali X tambah N. Dengan M adalah gradien atau koefisien arah. Ya. Jadi gradien itu sering juga disebut dengan istilah koefisien arah. Ya. Nah ini. Koefisien arah. Nah, maksudnya koefisien arah garis. Nah, saya lengkapi gitu. Koefisien arah garis. Ya. Yang menunjukkan kemiringan garis. Ya. Koefisien arah garis atau yang menunjukkan ini kemiringan garis juga itu ya. Tingkat kemiringan garis gradien itu atau gradasi. Baik, kita lanjutkan. Garisnya condong ke kanan jika dan hanya jika M lebih dari 0 atau M-nya positif. Oke, garis apabila gradiennya positif maka akan condong ke kanan. Ya. Dan akan condong ke kiri jika dan hanya jika gradiennya kurang dari 0 atau negatif. Contoh, gambarlah satu garis yang punya gradien M sama dengan 3 dan titik potong dari sumbu Y adalah negatif 3. Nah, kalau kita sebelum menggambar, kita bisa memprediksi ya, lihat gradiennya M sama dengan 3. Positif atau negatif 3 itu? Tentu saja positif. Kalau M-nya positif di sini, garisnya akan condong ke kanan, berarti garis ini akan condong ke kanan. Oke, persamaan garisnya ini. Bisa ketemu Y sama dengan 3X minus 3 karena dia titik potong dengan sumbu Y adalah negatif 3. Ya, sehingga Y sama dengan MX ditambah B tadi ya. Dan B-nya adalah negatif 3. Berarti Y sama dengan, Y sama dengan 3X dikurangi 3. Nah, untuk menggambarnya, kalian tentu kan dulu dua titik yang dilaluinya seperti berikut. Kalau X-nya 1 berarti Y sama dengan 0. X-nya sama dengan 2 maka Y-nya sama dengan 3. Nah, jadi dua titik yang dilaluinya adalah 1,0 dan 2,3. Ya. Ya, coba aja. X-nya 1 berarti 3 kali 1 3 dikurangi 3 0 berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 2 berarti 3 dikali 2 6 dikurangi 3 ya 3. Y-nya adalah 3. Itu. Nah, ini gambarnya itu. Padahal kalau dengan cara aplikasi GeoGebra tadi gampang ya, tinggal masukkan aja Y sama dengan 3X min 3 maka kan muncul seperti ini ya. Di aplikasi GeoGebra yang sudah kalian download ya dari Play Store. Tuh ya, download aplikasi. Kemudian gradien atau kemiringan garis dari garis tersebut dengan rumus adalah ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Tadi Y2-nya adalah 3, Y1-nya 0. Sehingga 3 kurangi 0. Per X2 kurangi X1. X2-nya adalah 2, sementara X1 adalah 1. 2 kurangi 1 adalah 1. 3 kurangi 0 ya 3, per 1 ya 3. Nah, sama dengan gradien yang diketahui, yaitu M sama dengan 3. Ya, jadi tepat sekali.
Contoh 2.5 ya. Gambarlah suatu garis yang melalui titik 2,3 dan punya gradien 1/2. Nah, alternatif penyelesaian ini ya. Misalnya, persamaan garis yang dimaksud adalah Y sama dengan MX tambah A. Karena garis mempunyai gradien setengah atau 1/2, maka persamaan garis menjadi Y sama dengan setengah X ditambah A. Berikutnya, garis itu melalui titik 2,3. Maka itu kita akan peroleh persamaan 3 sama dengan setengah kali 2 ditambah A. Setengah kali 2 kan 1 ya. 3 sama dengan 1 ditambah A. Berarti 3 sama dengan 1 ditambah A. Berarti A sama dengan berapa? Tentu saja A sama dengan 2. Ya. A-nya adalah 2. Jadi persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan bergradien 1/2 adalah Y sama dengan setengah X ditambah 2. Oke. Gambar garis seperti berikut ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah garis Y sama dengan setengah X tambah 2 ya. Atau ini udah diubah namanya menjadi 2X tambah 3Y sama dikurangi 2 sama dengan 0. Kok bisa gitu ya? Oke, nggak tahu ini dari redakturnya seperti ini. Ya, mungkin bisa aja Anda coba-coba aja fungsi ini masukkan ke GeoGebra gitu. Contoh 2.6. Diberikan persamaan linear 2x tambah 3y minus 2. Oh, yang ini ya. Nah, yang soal 2.6 soalnya itu yang ini teh. Tentukan gradien titik potong dengan sumbu y dan gambar grafiknya. Nah, ini udah kan 2x plus 3y min 2 itu udah. Oke, ubah 2x plus 3y min 2 sama 0 ke dalam bentuk y sama mx tambah a. Ini kan bentuk implisit ya. Ya, kalau yang bentuk 2x tambah 3y min 2 sama 0 adalah bentuk implisit. Bentuk eksplisit adalah ini. Y sama dengan mx tambah a, itu bentuk eksplisitnya gitu. Bentuk secara gamblangnya itu begini. Sehingga 2x tambah 3y min 2 itu sama dengan 0. Hanya apabila 3y sama dengan, nah ini pindah ruas, positif 2 dia negatif 2x. Negatif 2 menjadi positif 2. Sehingga 3y sama dengan negatif 2x tambah 2. Hanya apabila y ini kan bagi 3 ya. Jadi negatif 2/3x tambah 2/3. Nah, ketahuan dari sini gradiennya adalah negatif 2/3. Ya. Kemudian titik potong dengan sumbu y diperoleh kalau x-nya 0 ya. Kalau x-nya 0 berarti tinggal negatif 2/3 dikali 0 berarti 0 tambah 2/3 ya 2/3. Makanya titik potong dan sumbu y adalah titik 0 dan koordinatnya 0,2/3. Nah, seperti ini. X-nya 0, Y-nya 2/3. Itu. Mana? Ini 2/3. Atau 0,67 kalau nggak salah ya 2/3 itu. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi ini ya grafik. Gambar 2.6. Oh, ini yang tadi ya, ini salah keliru ya penempatannya. Seharusnya yang Y sama dengan setengah X tambah 2 itu seperti ini. Kalau digambar dalam kertas berpetak atau dalam aplikasi GeoGebra gitu. Dari contoh di atas, jika persamaan bentuk AX tambah BY tambah C sama 0, maka gradiennya adalah M sama dengan negatif A besar per B. Negatif A per B. Seperti yang ini ya. Sebenarnya kita langsung saja tidak usah merubah ke dalam bentuk yang eksplisit seperti ini. 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Berarti ini andaikan 2 itu sebagai A besar, ini 3b besar, negatif 2 sebagai C. Sehingga M-nya atau gradiennya adalah tadi ya, ini negatif A besar per B. A besarnya adalah 2, B-nya 3. Jadi negatif 2/3. Sama saja gitu. Dan titik potong dan sumbu Y adalah 0, negatif C per A. Oke. Titik potongnya negatif C per A katanya. Di sini negatif C adalah negatif 2, sementara A-nya adalah 2. Sebentar. Kenapa ya kok bisa begini? Seharusnya 2/3 ya. Negatif C per B barangkali gitu ya. Iya, negatif C per B ini keliru ya. Bukan negatif C per A ya, tapi negatif C per B. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif C-nya adalah
dari negatif 2 di positif 2 per B-nya 3 gitu. Jadi 2 per 3. Nah, jika diketahui suatu persamaan garis, dapat ditentukan gradien garis dan titik potong garis tersebut dengan sumbu Y. Ya. Oke. Menentukan persamaan garis dengan pergradien tertentu dan melalui satu titik tertentu. Nah, ini mah langsung aja ini Y min Y1 sama dengan M kali X min 1 itu saja. Contohnya ya bisa dilihat-lihat lah oleh para siswa juga gitu ya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang bergradien negatif 1 dan melalui titik negatif 2,3. Ya berarti tinggal langsung saja ini memakai rumus ini. Sehingga didapatkan Y min Y satunya adalah Y min 3 sama dengan negatif 1 dikali dalam kurung X dikurangi negatif 2. Atau Y min 3 sama dengan negatif 1 kali dalam kurung X plus 2. Sehingga Y min 3 sama dengan negatif 1 kali X, ya negatif 1X atau negatif X ditambah negatif 1 kali positif 2 ya negatif 2 ya. Y min 3 sama dengan negatif X min 2. Min 3-nya pindahkan ruasnya sehingga menjadi positif 3. Maka Y sama dengan negatif X ditambah 1 akhirnya gitu. Nah, ini menentukan persamaan garis yang melalui dua titik ya. Berarti tinggal Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, seperti itu. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,-3 dan 2,5. Nah, ini penyelesaiannya sehingga didapatkan Y sama dengan 4X min 6. Silakan para siswa tinggal baca-baca saja. Kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh temui Bapak nanti hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, di sekolah. Nah, ada fungsi kuadrat nih ya, fungsi kuadrat. Sekarang kita bersama-sama akan pelajari bentuk lain dari suatu fungsi yang dikenal dengan sebagai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu berasal dari persamaan kuadrat waktu di SMP juga kelas 9 itu sudah ya. Silakan buka-buka lagi catatan waktu kelas 9. Fungsi f titik 2R ke R itu waktu di kegiatan pembelajaran 1 atau KP1 itu artinya ini fungsi f memetakan semua bilangan real ke bilangan real yang didefinisikan sebagai ini. F memetakan X ke AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan A, B, dan C anggota bilangan real dan A tak nol. Ini disebut fungsi berderajat 2 atau fungsi kuadrat. Nah, persamaan umum fungsi kuadrat itu adalah ini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan grafiknya disebut juga kurva parabol. Ingat kembali cara menentukan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat yang berbentuk ini. Dengan A tak 0. Seperti menggunakan rumus ini. X12 sama dengan negatif B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat disebut akar dari persamaan kuadrat. Jika suatu fungsi kuadrat yang diketahui akar-akarnya misalnya X1 dan X2, maka fungsi kuadrat tersebut adalah ini. Ya. Fx sama dengan A kali dalam kurung X min X1 kali dalam kurung X min X2. Nah, itu untuk menggambar suatu fungsi kuadrat, ikuti prosedur 3 langkah sederhana berikut. Ke-1, tentukan titik potong kurva dengan sumbu X dan sumbu Y. 2, tentukan titik puncak. 3, letakkan titik-titik tersebut pada bilangan koordinat kartesius. 4, menggunakan beberapa titik uji. Dan 5, hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva. Contohnya dengan cara membuat tabel, gambarlah grafik fungsi ini. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, ini alternatif penyelesaiannya ya. Oke. Silakan Anda baca-baca saja satu persatu langkah-langkahnya ya. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh kita sharing di grup ya, WA-nya masing-masing, grup kelas, grup kelas gitu ya, grup matematika wajib di situ. Nah, sehingga terbentuklah rupanya seperti ini. Nah, itu. Oke, ini tinggal dibaca-baca saja lah. Nah, dapatkan satu ya, titik potong nah sumbu Y yaitu 0,C, titik potong nah sumbu X dengan mengambil nilai Y sama dengan 0. Jadi dengan cara tadi ya rumus kuadratis X1 sama dengan negatif B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2.
Dan titik puncaknya adalah ini, negatif B per 2A dan negatif D per 4A. Dimana nilai D adalah B kuadrat min 4A kali C. Contoh gambaran grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Kalau dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, ya langsung aja. Akan tampak seperti ini. Ini adalah fungsi Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Oke. Contoh lagi, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan negatif 2X kuadrat plus 2X plus 4. Oke, ini secara manual, cara lama ini ya. Cara dengan cepatnya langsung menggunakan GeoGebra seperti ini. Oke. Ada lagi yang disebut dengan fungsi pecahan atau fungsi rasional. Nah, ini definisinya. Kalau fungsi pecahan itu dapat didefinisikan sebagai fungsi yang dirumuskan oleh ini, fx dengan px per qx. Dan px dan qx merupakan suku banyak dalam x dan qx itu tidak sama dengan 0 pada domainnya. Contoh fungsi pecahan tuh ini. Fx sama dengan 1 per x dan fx sama dengan x per x plus 1. Nah, ini gambar grafiknya. Jadi di masa era teknologi ini ya, menggambar grafik pun sudah tidak lagi manual ya, tapi dengan menggunakan aplikasi. Ada nilai 0 fungsi. Ya, tinggal baca-baca saja oleh kalian lah gitu ya. Oke, ada grafik fungsi pecahan ya, yaitu ada istilah dengan istilah asimtot ya. Ada asimtot tegak, ada asimtot datar gitu. Apa sih asimtot itu? Nah, yang disebut asimtot itu adalah apa ya? Kurva itu hanya mendekati garis tertentu atau kurva tertentu tapi tidak sampai memotong ya. Hanya mendekati tapi tidak sampai memotong. Nah, layaknya ini. Di sini ada asimtot tegak ini ya. Di kurva ini tidak sampai memotong sumbu Y ya, hanya mendekati aja gitu ya. Terus hanya mendekati. Ini namanya asimtot tegak. Kalau asimtot datar di sini ya, jadi si kurva ini hanya mendekati garis mendatar ini ya, tanpa sampai memotongnya, hanya mendekati saja gitu. Itu namanya asimtot. Nah, seperti ini. Ada asimtot tegak, ada juga asimtot datar. Bahkan ada juga asimtot miring gitu ya. Nah, itu ya, silakanlah dibaca-baca saja ini sketsa grafik dan semacamnya. Kalau ada yang kurang dipahami ya, silakan mahasiswa untuk konsultasi dengan saya di sekolah. Silakan ya, jadwalnya hari Senin sampai dengan hari Rabu. Ada catatan kecil di sini. Kalau asimtot datar grafik Y sama dengan X tambah B per PX tambah Q adalah Y sama dengan A per P. Ya, berarti tinggal merasionalkan daripada koefisien pembilang dengan koefisien penyebut. Terus grafik Y sama dengan 1 per X min A dapat diperoleh dengan cara menggeser grafik Y sama dengan 1 per X sebanyak A satuan ke kanan katanya. Ada juga grafik Y sama dengan A tambah 1 per X dapat diperoleh dengan cara menggeser grafik Y sama dengan 1 per X sejauh A satuan ke atas. Ya, kalau ini X plus A berarti menggesernya ke kiri ya. A satuan ke kiri. Kalau ini negatif A tambah 1 per X berarti menggeser grafik Y sama 1 per X sejauh A satuan ke bawah gitu ya. Nah, grafik Y sama dengan AX tambah B per PX kuadrat plus QX plus R selalu mempunyai asimtot datar sumbu X katanya. Nah, ini rangkuman ya, silakan baca saja di modul yang sudah Bapak share. Nah, ada latihan soal di sini ya. Untuk latihan soal para siswa silakan kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 aja cukup. Kali lagi, untuk latihan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya, dikumpulkan nanti hari Senin ya. Hari Senin atau hari Kamis ya. Hari Senin atau hari Kamis dikumpulkannya ya. Sekali lagi untuk latihannya di kegiatan pembelajaran 2 itu adalah nah ini latihan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya. Bisa grafik fungsi kuadrat berikut. Lukis ya kalau bisa sih pakai ini ya. Tapi dengan catatan untuk nomor 5 itu silakan lukis dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Kemudian screenshotkan aja itunya
gambarnya ya. Makanya silakan para siswa untuk mendownload dulu atau mengunduh dulu aplikasi GeoGebra-nya gitu ya, untuk melukis grafik fungsi kuadrat A dan B ini. Nomor 1 sama dengan nomor 5 ya. Iya. Nah, nomor 5 itu cukup screenshot-an aja gambar GeoGebra-nya gitu ya. Oke, kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk kegiatan pembelajaran kedua ini. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.